Ya, selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan muda. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita belajar mengenal Tuhan. Yang malam hari ini yaitu pengajaran PIK 2 ya, dengan judul belajar akan sejarah, kitab-kitab sejarah dari kitab Yosua sampai 2 Samuel. Di dalam 4 kali pertemuan, yaitu di tanggal 1, 8, terus 15 ya. So, ada 1 kali libur ya di dalam 4 kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk mendengar pemaparan yang akan dibawakan oleh hambanya, yaitu Evangelis Inawati Teddy. Kiranya Tuhan juga memberkati kita sekalian. Terima kasih, kami juga terus berdoa bagi seluruh peserta, biar seluruh peserta juga rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti biasanya, Bapak Ibu, bila ada pertanyaan, kami persilakan bisa tulis di WA Group atau langsung raise hand, supaya Bapak Ibu bisa langsung berinteraksi dengan Ibu Ina. Waktu selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Ina, sebelum pemaparan materi, kami silakan Ibu Ina untuk membuka di dalam doa. Saya persilakan, Bu. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika malam hari ini kami boleh belajar kitab-kitab sejarah, dimulai dengan kitab Yosua. Bapak, Engkau kiranya memberikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan melalui kitab Yosua, dan kami juga boleh menerapkan prinsip-prinsip Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, selamat melayani, Bu. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat kitab Yosua. Ya, nah di mana next kita melihat struktur secara sederhana. Kitab Yosua dibagi menjadi 4 bagian. Pasal 1 sampai 4 memasuki tanah perjanjian, yaitu berbicara bagaimana mereka menyeberangi Sungai Yordan sampai 21 menduduki tanah perjanjian. Nah, perbedaan menaklukkan dan menduduki adalah seperti ini. Menaklukkan adalah semua orang Israel di bawah pimpinan Yosua berperang melawan orang-orang Kanaan. Sedangkan setelah hampir keseluruhan Kanaan ditaklukkan, kemudian suku per suku pergi untuk menduduki apa yang kemudian diundikan sebagai warisan mereka. Ya, jadi kalau menaklukkan adalah seluruh Israel bersama-sama, menduduki adalah suku per suku. Kemudian pasal 22 sampai 24 berbicara tentang mempertahankan tanah perjanjian, yaitu Yosua mengumpulkan Israel atau sebagian dari Israel, memberi mereka nasihat bagaimana supaya mereka bisa tetap tinggal di tanah perjanjian. Karena itu next kita sekarang melihat bagian yang pertama, yaitu memasuki tanah perjanjian. Next kita melihat pasal 1 berbicara tentang persiapan memasuki tanah perjanjian. Nah, ditekankan bahwa Yosua menggantikan Musa yang telah meninggal ya. Alkitab sering sekali mulai dengan tokoh yang penting meninggal, dan ini untuk menekankan kalau sebenarnya pemimpin yang besar meninggal pun tidak menjadi masalah, karena sebenarnya pemimpin mereka yang utama adalah Allah sendiri. Dan Tuhan mengingatkan bahwa ini sebagai penggenapan kepada perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Nah, next kemudian kita melihat yang sangat penting adalah ayat 5, dikatakan tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu, sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya, Tuhan berjanji akan menyertai Yosua seperti menyertai Musa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam keseluruhan Alkitab ya, janji Tuhan kepada setiap hamba yang dipanggilnya adalah bahwa Dia akan menyertai. Dan menarik bahwa Tuhan Yesus juga hanya memberikan janji yang sama di dalam amanat agungnya ya, bahwa aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Tapi tentu saja janji Tuhan itu bukannya tidak bersyarat. Di satu pihak mungkin memang janji Tuhan tidak bersyarat, tetapi di pihak lain janji Tuhan itu bersyarat.
Dan tentu saja syaratnya adalah menjalankan Taurat. Karena itu saya bacakan ayat 8, janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Kemudian yang sangat ditekankan di ayat 12-18 adalah 2,5 suku yang kalau kita ingat pada zaman Musa, yaitu Ruben, Gad, dan setengah Manase, sudah meminta tanah untuk di seberang timur Yordan. Ya, dan untuk itu Musa sudah bertanya kepada Tuhan, Tuhan setuju tetapi dengan syarat. Mereka boleh meninggalkan anak istri mereka dengan ternak mereka yang banyak, tetapi yang laki-laki yang bisa berperang harus kemudian menyeberangi sungai Yordan bersama dengan saudara-saudara mereka berperang di tanah perjanjian. Nanti setelah seluruh Kanaan ditaklukkan, baru mereka bisa kembali ke tanah mereka. Karena itu kita melihat di sini ditekankan betapa seluruh Israel bersatu. Next. Nah, kemudian kita memasuki pasal 2, Bapak Ibu ya, dan ini adalah sesuatu yang menarik. Next ya. Nah, kita melihat pengakuan atas kedaulatan Tuhan. Sebenarnya pasal 2 itu tidak diperlukan untuk mengisahkan tentang masuknya Israel ke tanah perjanjian. Karena kalau kita melihat pasal 1 ya, Tuhan menyuruh mereka bersiap-siap, dan pasal 3 sekarang mereka menyeberangi sungai Yordan. Jadi kalau pasal 2 itu tidak diberikan, kita sebenarnya tidak kehilangan alur cerita. Nah, ini menunjukkan bahwa ada alasan kenapa pasal 2 diceritakan, dan sebenarnya bukan soal 2 pengintai, tapi soal pengakuan iman Rahab. Nah, kenapa kita melihat bahwa pengakuan iman Rahab lebih penting daripada keadaan 2 pengintai? Karena kalau kita membaca ceritanya, ya, pengakuan iman Rahab itu menginterupsi cerita tentang kedua pengintai. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2, ayat 1-7 berbicara tentang kedua pengintai datang ke tempat Rahab, tapi ternyata ketahuan, dan di akhir ayat 7, saya bacakan ya, lalu orang suruhan raja itu pergi mengejar mereka di jalan menuju sungai Yordan sampai ke tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, pintu gerbang ditutup. Kalau kita melihat di akhir ayat 7, pintu gerbang ditutup. Berarti kota itu maksudnya kedua pengintai tidak bisa keluar dari kota. Itu adalah pintu gerbang kota. Nah, harusnya ini menimbulkan ketegangan. Tetapi penulis sepertinya mau mengatakan kita lupakan dulu kedua pengintai, saya akan memberitahukan mengenai pengakuan iman Rahab. Kayak itu ayat 8-14 kita dibawa untuk melihat pengakuan iman Rahab. Baru kemudian di ayat 15, kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela sebab rumahnya menyatu dengan tembok kota, disitulah ia tinggal. Kita kemudian diberitahu bagaimana kedua pengintai bisa lolos. Ternyata rumah Rahab ada di pinggir kota. Tapi itu berarti pengakuan iman Rahab berfungsi seperti breaking news yang menginterupsi tentang dua pengintai ya. Zaman sekarang ya, kita sedang nonton, tahu-tahu ada breaking news, setelah selesai breaking news baru film dilanjutkan. Jadi pengakuan iman Rahab itu bersifat sebagai breaking news dan berarti lebih penting dari kisah dua pengintai. Karena itu next kita melihat bahwa pasal 2 ini sebenarnya intinya adalah menunjukkan pengakuan iman Rahab. Karena itu kita akan melihat pengakuan yang seperti apa yang begitu luar biasa. Saya bacakan pasal 2 ayat 9 dan 10. Ia berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu. Semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Tebrau di depan kamu ketika kamu keluar dari Mesir, dan juga yang kamu lakukan terhadap Sihon dan Og, kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan itu yang telah kamu tumpas. Jadi dasar iman Rahab adalah perbuatan Allah yang dahsyat. Dia mendengar apa yang sudah Tuhan lakukan di Mesir dan kepada Raja Sihon dan Og. Tapi tidak selesai di sana, karena kita tahu ya, semua orang Kanaan juga sudah mendengar, tetapi tidak semua orang Kanaan beriman. Maka kita melihat ayat 11 menunjukkan keyakinan imannya. Ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah.
Saudara, kalau kita mengerti ya, orang Israel sendiri saja banyak yang tidak percaya Allah mereka Maha Kuasa. Rahab di sini dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah di atas langit dan di bawah di bumi, berarti dia percaya Allah Israel itu Maha Kuasa. Sehingga kita bisa melihat keyakinan iman yang sangat luar biasa. Ya, tapi Yakobus mengatakan kalau cuman sampai keyakinan iman, bahkan setan pun percaya bahwa Allah itu satu, karena itu diperlukan bukti iman. Dan bukti iman adalah kita tahu bahwa Rahab mencari perlindungan kepada Allah Israel, ya, dia meminta kedua pengintai kemudian nanti mengatakan atau bahwa Israel nanti harus menyelamatkan dia dan keluarganya. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang dikatakan Yakobus ya, saking begitu terkesannya Yakobus terhadap bukti iman Rahab, Yakobus itu cuma memberikan 2 contoh mengenai bukti iman yang sangat luar biasa. Pertama adalah Abraham mempersembahkan Ishak, dan kedua adalah Rahab yang menolong 2 pengintai. Ya, sehingga kita melihat pengakuan iman Rahab ini memang merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Next. Bahkan ya, kalau kita melihat di akhirnya di dalam pasal 2 ayat 24, kedua pengintai ketika kembali kepada Yosua berkata seperti ini. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Kenapa kedua pengintai begitu yakin? Karena perkataan Rahab. Jadi kita melihat bahwa Rahab yang membangkitkan iman 2 pengintai, dan nanti 2 pengintai ini yang kemudian membangkitkan iman daripada tentara generasi kedua. Ingat saudara ya, dulu di dalam generasi yang pertama ketika 10 pengintai memberikan kabar busuk, dan mereka kemudian yang melemahkan semangat generasi pertama. Karena itu kita bisa melihat fungsi pengintai itu sangat penting, dan Tuhan sengaja memakai 2 pengintai ini untuk Rahab bangkitkan iman, untuk meneguhkan saudara-saudara mereka. Kita juga melihat bahwa nanti Rahab ini menjadi nenek moyang Tuhan Yesus ya. Saudara bisa lihat di dalam Matius 1 ayat 5. Dan memang di dalam silsilah Tuhan Yesus, nama-nama orang-orang non-Yahudi dalam silsilah Yesus menunjukkan Tuhan membangkitkan orang non-Yahudi yang beriman ketika orang Israel sendiri tidak beriman. Jadi ini adalah perempuan yang sangat luar biasa. Next, kemudian kita masuk kepada penyeberangan Sungai Yordan, pasal 3 dan 4. Nah, walaupun betul Allah yang akan menyeberangkan mereka, bukan berarti Israel tidak perlu menguduskan diri. Karena itu kita baca pasal 3 ayat 5, kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaiban di antara kamu. Dan penyeberangan Sungai Yordan itu sebagai bukti bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah Israel. Pasal 3 ayat 10. Kata Yosua lagi, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa Ia sungguh-sungguh akan menghalau dari hadapanmu orang Kanaan, orang Het, orang Hewi dan sebagainya. Artinya dengan mereka menyeberangi Sungai Yordan, dan tentu saja itu adalah mukjizat, itu adalah tanda, itu adalah jaminan bahwa Allah akan mengalahkan orang-orang Kanaan. Dan kata tabut perjanjian muncul 17 kali. Ya, berarti tabut tentu saja melambangkan kehadiran Allah. Tabut itu adalah pijakan kaki Allah. Allah bertata di atas kerubim yang di atas tabut. Dan ini menunjukkan tentu saja Allah yang memimpin mereka. Nah, kemudian kita melihat bahwa penyeberangan itu menunjukkan kuasa Tuhan. Dan harusnya mengingatkan kita pada penyeberangan Laut Teberau. Dan ini berarti secara konkret, ingat tadi Tuhan berkata kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai kamu. Dan Tuhan menunjukkan dengan cara penyeberangan Sungai Yordan yang boleh dikatakan miniatur penyeberangan Laut Teberau. Nah, pasal 4 kemudian digambarkan bagaimana ya didirikan batu peringatan. Ini berarti apa? Berarti keajaiban seperti penyeberangan Sungai Yordan tidak sering terjadi. Dan ini menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Allah itu lebih suka sebenarnya memakai cara yang biasa daripada mukjizat. Ya, jadi biasanya kalau Allah bisa memakai cara yang biasa, Dia tidak akan melakukan mukjizat.
Nah, kita kemudian masuk kepada bagian kedua, yaitu menaklukkan tanah perjanjian. Ingat ya, menaklukkan tanah perjanjian adalah Israel semua suku, 12 suku di bawah pimpinan Yosua berperang melawan orang Kanaan. Next, kita melihat dulu pasal 5 mengenai persiapan sakramen perjanjian, di mana seluruh Israel disuruh disunat. Kenapa? Karena memang generasi yang pertama sudah keluar itu sudah disunat, tapi rupanya mereka yang lahir di padang gurun belum disunat. Karena itu kenapa sekarang perlu dilakukan penyunatan massal. Dan diberikan peringatan bahwa generasi pertama ya 5 ayat 4 saya baca, inilah alasannya mengapa Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni semua laki-laki yang menjadi prajurit telah mati dalam perjalanan di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir, sebab semua orang yang keluar dari sana telah disunat, tetapi semua orang yang lahir dalam perjalanan di padang gurun sejak keluar dari Mesir belum disunat. Tapi ternyata Bapak Ibu ya, mereka yang disunat malahan tidak masuk ke tanah perjanjian, mati di padang gurun. Dan ini menunjukkan walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, bukan berarti sebenarnya kita itu pasti kemudian mempunyai iman yang sejati ya, karena generasi yang pertama ini tidak memiliki iman yang sejati, mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau bertempur dengan orang Kanaan, dan Tuhan murka dan mereka semua mati di padang gurun. Yang mati itu cuma tentara-tentara ya, dan tentara-tentara adalah Lewi Israel, laki-laki Israel 20 tahun ke atas tidak termasuk Lewi. Nah, kemudian kita melihat setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan, mereka kemudian merayakan Paskah yang pertama. Yosua 5 ayat 10, ketika berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Kalau kita ingat, mereka dulu keluar dari Mesir juga adalah Paskah. Jadi benar-benar mereka itu sampai menyeberang ke Kanaan itu 40 tahun kurang sedikit ya, karena setelah seberang baru kemudian mereka merayakan Paskah. Nah, apa yang terjadi setelah mereka merayakan Paskah? Saya bacakan pasal 5 ayat 11 dan 12. Sehari sesudah Paskah, tepat pada hari itu, mereka makan roti tidak beragi dan gandum panggang hasil bumi dari negeri itu. Lalu mana berhenti turun pada hari itu ketika mereka makan hasil bumi dari negeri itu. Tidak ada lagi mana bagi orang Israel. Pada tahun itu mereka makan hasil bumi Kanaan. Setelah mereka makan hasil bumi Kanaan, besoknya mana berhenti. Dan itu menunjukkan sekali lagi Tuhan lebih suka memelihara dengan cara yang biasa. Mana adalah mukjizat. Begitu Tuhan bisa memelihara dengan cara yang biasa, mukjizat berhenti. Ya. Next, kita kemudian melihat pertempuran Tuhan, pasal 5 ayat 13 sampai pasal 8. Dimulai dengan penampakan bala tentara Tuhan di dalam pasal 5, di mana kita melihat Yosua berjumpa dengan panglima bala tentara Tuhan. Dan ternyata adalah Tuhan sendiri. Kemudian kita melihat kemenangan yang Allah berikan di Yeriko, ya. Jadi ini adalah mengenai pertempuran di Yeriko, di mana kita tahu bahwa Allah itu menyuruh umat kemudian keliling ya 6 hari masing-masing 1 kali, kemudian pada hari ke-7 mereka harus keliling 7 kali, kemudian mereka kemudian akan berteriak, dan ketika mereka berteriak tembok Yeriko runtuh. Nah, di dalam episode ini Tabut disebutkan 9 kali, sekali lagi menunjukkan bahwa Tuhan yang memimpin mereka, yang menunjukkan pentingnya kehadiran Allah, dan Allah memberikan Yeriko kepada Israel yang taat. Dengan sengaja, dengan cara yang sangat dramatis, Yeriko yang merupakan benteng yang penting itu begitu mudah diruntuhkan untuk menunjukkan sebenarnya ya, kalau umat taat, Allah yang akan berperang bagi mereka dan mereka akan menang dengan gemilang. Tapi tentu saja ingat bahwa ya Rahab sudah meminta supaya diselamatkan, dan di tengah-tengah pertempuran itu Yosua kemudian menyuruh 2 pengintai untuk menyelamatkan Rahab dan keluarganya seperti yang telah dijanjikan. Next, kemudian kita melihat pasal 7 setelah kemenangan Yeriko, ternyata kemudian melawan Ai yang lebih kecil mereka kalah. Karena apa? Karena dosa Akan. Nah, saya bacakan Yosua 7 ayat 1. Saudara, ini adalah perikop yang sangat menarik, 7 ayat 1.
Orang Israel berlaku tidak setia mengenai barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, maka murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap orang Israel. Ini menunjukkan walaupun Akan yang mengambil, Tuhan menganggap seluruh Israel berdosa. Karena itu ketika mereka berperang melawan Ai, mereka kalah. Dan Tuhan kemudian mengancam di ayat 12 ya, bagian terakhir, bahwa Aku tidak akan lagi menyertai kamu kecuali segala yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu kamu lenyapkan dari antara kamu. Kenapa Tuhan begitu murka? Karena ternyata Yeriko, saudara, dikatakan sebagai kota yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Apa artinya? Artinya dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu seluruh yang bernyawa termasuk binatang-binatangnya perlu dibunuh, dan kemudian barang-barang seperti emas perak dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi dosa Akan bukan cuma soal dosa mencuri, mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, karena itu Tuhan menganggap itu begitu besar dosanya, dan karena itu Tuhan murka kepada seluruh Israel. Kenapa Tuhan murka kepada seluruh Israel? Karena memang Tuhan itu menuntut bukan saja tanggung jawab pribadi, tapi tanggung jawab bersama. Artinya, jika ada satu anggota masyarakat berdosa, bagi Tuhan seluruh masyarakat ikut berdosa. Nah, memang bagi kita yang sangat individualis pada zaman sekarang hal ini aneh. Tapi dunia kuno memang berfungsi seperti itu, ya. Karena itu ada pepatah Afrika Selatan yang tua yang berkata, diperlukan orang satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Jadi kalau seorang anak itu kemudian jadi jahat, berarti itu adalah kesalahan satu kampung. Nah, keseriusan murka Tuhan adalah kita tahu bahwa Akan, bukan cuma Akan, seluruh keluarganya, bahkan ternak-ternaknya dirajam sampai mati dan kemudian dibakar, saudara ya. Dan itu menunjukkan keseriusan murka Tuhan. Dan kemudian ternyata didirikan juga monumen, ayat 26. Sesudah itu mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang besar yang masih ada sampai hari ini. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu sampai hari ini tempat itu disebut Lembah Akor. Nah, adanya peringatan bukan cuma soal mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan, tetapi juga murka Tuhan juga menunjukkan bahwa murka Tuhan yang dahsyat seperti ini tidak selalu terjadi. Kita bisa bayangkan, saudara ya, kalau murka Tuhan yang begitu dahsyat itu selalu terjadi, waduh, bisa seluruh umat Tuhan itu sudah habis. Ya, nah next kemudian kita melihat setelah dosa akan diselesaikan, maka tentu saja kemudian mereka bertempur lagi dengan Ai. Tapi sekali ini Tuhan memberikan strategi yang sangat berbeda, saudara ya. Kalau Yeriko tadinya ya cuman keliling dan kemudian berteriak dan tembok Yeriko runtuh, sekarang Tuhan memberikan strategi perang pada dasarnya seperti ini. Dia menyuruh Yosua membagi pasukan menjadi 2 pasukan. Satu pasukan malam ini sudah mengintai di belakang atau sudah bersembunyi di belakang kota Ai. Besoknya katakanlah pasukan Ai yang dipimpin Yosua akan menyerang Ai, tapi kemudian mereka akan pura-pura kalah. Nah, tentara Ai sebelumnya kan memang sudah pernah menang atas Israel, jadi dengan mereka tidak khawatir bahwa itu tipuan, mereka kemudian mengejar. Tetapi begitu mereka mengejar, pasukan Israel yang sudah di belakang kota Ai langsung masuk dan membakar kota itu. Nah, pasukan Ai yang pergi mengejar sekarang tahu bahwa mereka terperdaya, mau balik untuk membantu kota mereka, tetapi kemudian pasukan Yosua yang pura-pura melarikan diri itu berbalik dan kemudian menyerang pasukan Ai, ya, sehingga akhirnya tentu saja kita tahu kota Ai kemudian dikalahkan. Nah, saudara, saya mau supaya kita sadar ya, bahwa Tuhan sebenarnya menjanjikan kepada orang Israel bahwa mereka akan diberikan rumah-rumah dan kota-kota yang tidak mereka dirikan. Jadi walaupun betul Yeriko dan Ai itu dibakar,
Tetapi di Kanaan Selatan cuma 2 kota itu dibakar. Nanti di Kanaan Utara cuma 1 kota yang dibakar, yaitu Hasor. Jadi jangan berpikir bahwa Israel itu menghabiskan atau membakar seluruh kota-kota Kanaan. Tidak ya. Keseluruhannya hanya 3 kota yang diceritakan dibakar Tuhan. Supaya orang-orang Israel kemudian dengan mudah bisa tinggal di kota dan rumah-rumah yang sudah ada. Nah, sesudah ini selesai diadakan pembaruan perjanjian seperti apa yang sudah Musa perintahkan, yaitu bahwa ketika mereka nanti sudah masuk ke Kanaan, mereka itu harus berada di antara Gunung Ebal dan Gunung Shikem, di mana nanti 12 suku, 6 suku mengucapkan kata berkat, 6 suku mengucapkan kata kutuk, dan itu yang kemudian dilakukan. Dan kalau kita bayangkan ya, Israel pada waktu itu benar-benar baru mengalami apa artinya diberkati Tuhan ketika mereka menang atas Yeriko dan kemenangan terakhir terhadap Ai, dan tentu saja apa artinya dikutuk Tuhan ketika mereka kalah dengan Ai gara-gara dosa Akan ya. Sehingga saya membayangkan ketika mereka mengucapkan kata-kata berkat dan kutuk, mereka benar-benar mengerti sekarang apa artinya diberkati dan apa artinya dikutuk oleh Allah. Ya, jadi kita melihat, pasal 8 tadi rupanya itu ya. Jadi kita melihat tadi betul kemenangan di Ai karena pertolongan Allah. Oh ya, sudah ya. Next kita kemudian melihat di pasal 9 musuh Allah menyerang umat Allah. Nah, pasal 9 ini juga adalah perikop yang sangat terkenal, yaitu mengenai orang-orang Gibeon, di mana orang-orang Gibeon itu menipu Israel. Karena itu kenapa kita mengatakan ini adalah Israel tanpa Tuhan. Nanti di dalam pasal 10 dan 11, orang-orang Kanaan bagian selatan menyerang Israel, dan kita akan melihat bagaimana Israel dengan Tuhan ya, karena Tuhan yang berperang untuk Israel. Kemudian pasal 12 adalah raja-raja yang telah dikalahkan. Nah, kita sekarang akan melihat dengan lebih detail. Next. Kita melihat pasal 9 Israel tanpa Tuhan. Saudara, apa yang terjadi adalah orang-orang Gibeon, sebenarnya mereka adalah orang Hewi, berarti orang yang di Kanaan itu sendiri, tetapi mereka berkata pura-pura dari jauh. Kenapa? Karena rupanya mereka tahu bahwa orang-orang Israel boleh mengadakan perjanjian dengan kota-kota yang jauh, tetapi tidak boleh mengadakan perjanjian dengan orang-orang Kanaan, karena orang-orang Kanaan itu harus mereka tumpas. Karena itu kenapa orang-orang Gibeon kemudian mengatakan mereka dari jauh. Dan mereka kemudian menunjukkan bukti yang sangat luar biasa. Pertama, pakaian dan makanan mereka yang seperti dari jauh ya, jadi pakaiannya sudah rusak-rusak, kirbat anggur mereka juga sudah robek, makanan mereka sudah seperti remah-remah. Tapi yang sangat penting adalah, saya bacakan misalnya pasal 9 ayat 3 misalnya. Penduduk negeri Gibeon juga mendengar apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai. Ingat ya, mereka orang dekat, mereka mendengar tentang apa yang terjadi pada Yeriko dan Ai, tetapi ketika ditanya oleh Yosua, maka mereka sama sekali tidak menyebut Yeriko dan Ai. Karena itu coba kita lihat perkataan mereka di ayat 9 dan 10. Jawab mereka kepadanya, hamba-hambamu ini datang dari negeri yang sangat jauh karena kemasyhuran nama Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kami telah mendengar tentang dia segala yang dilakukannya di Mesir, dan semua yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori di seberang barat Sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basyan yang di Asitaron. Saudara lihat, tidak menyebut tentang kabar Yeriko dan Ai. Apa? Karena kalau memang mereka orang jauh, tidak mungkin mereka sudah mendengar tentang Yeriko dan Ai, dan kita bisa melihat kepintaran mereka. Karena itu Tuhan Yesus berkata, cerdiklah seperti ular tapi tuluslah seperti merpati, karena orang dunia sangat cerdik. Ya, dan ternyata kenapa Israel terkena tipuan, ayat 14, lalu orang-orang Israel mengambil sebagian dari bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta petunjuk Tuhan. Ya, Israel tidak meminta petunjuk Tuhan. Tapi kemudian berapa hari kemudian mereka kemudian tahu bahwa mereka tertipu. Nah, setelah mereka tertipu, apa yang terjadi adalah ada perbedaan pendapat antara rakyat dengan pemimpin. Rakyat berpikir kita sudah ditipu, kita bunuh saja orang-orang Gibeon. Tapi para pemimpin mengatakan tidak boleh, karena apa?
Karena mereka sudah melakukan perjanjian dan di dalam melakukan perjanjian mereka tentu saja bersumpah dalam nama Tuhan. Karena itu kehormatan Tuhan yang harus diutamakan dan para pemimpin tidak membunuh orang-orang Gibeon. Untung sekali Bapak Ibu ya itu dilakukan di dalam 2 Samuel 21 kalau Bapak Ibu baca, Saul ternyata kemudian membunuh orang-orang Gibeon dan Allah kemudian murka pada zaman Daud diberikan 3 tahun kekeringan dan ketika Daud bertanya, Tuhan berkata itu adalah karena dosa Saul membunuh orang-orang Gibeon. Akhirnya Daud bertanya kepada orang Gibeon apa yang mereka minta. Orang Gibeon meminta 7 keturunan Saul untuk digantung, 7 anak keturunan laki-laki. Akhirnya Daud memberikan 2 anak laki dan 5 cucu Saul untuk digantung, baru murka Allah reda. Ya, jadi untung sekali pada waktu itu orang Israel tidak menghabiskan orang Gibeon karena mereka sudah bersumpah. Dan tentu saja kita harus melihat ini adalah anugerah Tuhan bagi Gibeon yang hidup di tengah umat. Mereka kemudian dijadikan budak untuk membelah kayu dan menimba air di sekitar kemah suci dan pastinya nanti ada di antara mereka ya yang kemudian percaya kepada Tuhan. Next kemudian kita melihat Israel dengan Tuhan. Di mana pasal 10 berbicara tentang merebut bagian selatan Kanaan. Nah, rupanya raja-raja bagian selatan mendengar bahwa Gibeon melakukan perjanjian dengan Israel, mereka menjadi sangat marah. Jadi Gibeon itu akan diserang oleh 5 raja Kanaan. Gibeon kemudian meminta pertolongan kepada Yosua. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita bisa melihat integritas Yosua. Kalau tadinya oke lah mereka tidak boleh membunuh orang Gibeon, tapi sekarang kalau misalnya mereka mau Gibeon musnah, Yosua mudah sekali, tidak usah datang menolong. Tapi Yosua benar-benar menolong dengan sekuat tenaga, karena di dalam perjanjian itu pastinya ada tertulis juga jika Gibeon memerlukan pertolongan, Israel seharusnya menolong. Kan itu kita melihat bagaimana Yosua menolong ya dari ayat 7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dia, semuanya pejuang yang gagah perkasa. Ayat 9, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak dari Gilgal. Jadi Yosua itu benar-benar mau melakukan apa yang sudah dia janjikan. Padahal ya, ketika ada orang Gibeon, kan orang Gibeon itu akan selalu mengingatkan Yosua betapa dia sudah ditipu, ya. Tetapi Yosua lebih mementingkan kemuliaan Tuhan, jadi dia benar-benar mau mentaati apa yang sudah menjadi perjanjian dan Yosua menolong sekuat tenaga dan Tuhan ternyata sangat berkenan kepada Yosua sehingga ditekankan bahwa Tuhanlah yang misalnya melempar batu-batu sehingga orang-orang yang mati kena batu itu lebih banyak. Saya bacakan misalnya ayat 11. Ketika mereka sedang melarikan diri dari hadapan orang Israel dan sampai di jalan turun di Bet-Horon, Tuhan menghujani mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai Aseka sehingga tewaslah mereka. Lebih banyak yang tewas karena hujan batu es itu daripada yang ditewaskan oleh Israel dengan pedang ya, dan ini menunjukkan betapa Tuhan yang berperang bagi Israel. Dan bahkan dikatakan bahwa Tuhan mendengar doa Yosua supaya matahari itu lambat-lambat terbenamnya. Ya, karena itu ayat 12, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Matahari pun berhenti dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu melakukan pembalasan terhadap musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah-tengah, maksudnya adalah dan berlambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi siang hari itu lebih panjang daripada yang biasanya, hanya karena Yosua memintanya. Dan dikatakan ayat 14, belum pernah ada hari seperti itu, baik sebelum maupun sesudahnya, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seseorang seperti itu, sebab Tuhanlah yang berperang untuk orang Israel ya. Jadi ini menunjukkan betapa Tuhan sangat berkenan dengan Yosua. Nah, tapi ini baru Kanaan Selatan, Bapak Ibu, next ya. Karena itu dan setelah itu kita melihat bahwa setelah Yosua menang atas raja-raja ini, Yosua kemudian juga pergi menaklukkan daerah-daerah Kanaan Selatan lainnya.
Ketika kita masuk pasal 11, maka sekarang setelah mendengar bahwa Kanaan Selatan sudah dikalahkan, semua raja-raja bagian utara Kanaan bersatu untuk menggempur Israel. Karena itu digambarkan betapa ya kita melihat 11 ayat 4. Kemudian raja-raja itu bergerak maju beserta seluruh tentaranya, pasukannya yang besar seperti pasir di tepi laut banyaknya dengan kuda dan kereta yang sangat besar jumlahnya. Dan Tuhan yang memenangkan pertempuran. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa mereka kemudian tidak boleh maksudnya Israel disuruh melumpuhkan kuda dan kereta dari musuh mereka. Berarti Tuhan tidak mau Israel kemudian mengambil kuda dan kereta musuh. Dan Yosua kemudian melakukan seperti yang dikatakan ayat 9. Yosua memperlakukan mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ia melumpuhkan kuda mereka dan membakar kereta mereka. Nah, kemudian dikatakan juga, nah di sini kita melihat ada 2 ayat yang sangat menarik ya, saya bacakan pasal 11 ayat 19 dan 20. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan perdamaian dengan orang Israel kecuali orang Hewi, penduduk orang Gibeon. Semua kota itu mereka rebut dengan berperang. Tuhanlah yang mengeraskan hati orang-orang itu sehingga berperang melawan orang Israel agar mereka ditumpas tanpa belas kasihan dan dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi mau tersirat adalah kalau dulu Gibeon mau merendahkan hati, ya mengadakan perjanjian itu adalah karena Tuhan berbelas kasihan kepada orang Gibeon. Sehingga tentu saja kita harus mengatakan bahwa Tuhanlah yang mau menyelamatkan orang-orang Gibeon. Tapi tentu saja bukan berarti ketika Israel mengadakan ikatan perjanjian mereka tidak bersalah, kan seharusnya mereka tidak boleh mengadakan perjanjian dengan orang-orang Kanaan. Maka prinsip yang ada adalah Tuhan memakai kelemahan Israel untuk menggenapi rencananya menyelamatkan orang-orang Gibeon. Ya, jadi kita melihat sekarang seluruh Kanaan sudah ditaklukkan. Karena itu di pasal 12 kita diberikan daftar raja-raja yang ditaklukkan. Berarti penaklukan selesai. Karena itu next kita sekarang masuk kepada bagian menduduki tanah perjanjian. Ingat ya, tadi saya mengatakan perbedaan menaklukkan dan menduduki. Menaklukkan adalah Yosua beserta seluruh Israel berperang dan menang. Tapi tentu saja masih ada sisa-sisa Kanaan. Cuman Kanaan sudah sangat lemah. Menduduki adalah sekarang 9,5 suku, karena yang 2,5 suku sudah mendapatkan wilayah di timur, kemudian diundi daerah mereka, dan masing-masing suku harus pergi untuk melawan sisa-sisa Kanaan dan menduduki daerah masing-masing. Next ya. Tapi oke, kita lihat dulu suku-suku di seberang. Nah, pasal 13 saya bacakan, ketika Yosua sudah tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau sudah tua dan lanjut umur, sedang masih amat banyak negeri yang harus diduduki. Bukan ditaklukkan Bapak Ibu ya, yang masih banyak adalah yang belum diduduki. Kalau ditaklukkan hampir keseluruhannya sudah ditaklukkan, kemudian kita disebutkan wilayah yang tertinggal. Nah, karena itu ayat 7 adalah perintah untuk membagi wilayah Kanaan untuk 9,5 suku. Ya, ayat 7 saya bacakan. Oleh sebab itu bagikanlah negeri itu kepada 9 suku itu dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Karena apa? Karena 2,5 suku sudah mendapat daerahnya yang kemudian dituliskan di dalam ayat 8 sampai 32. Nah, next kita melihat sekarang pasal 14 sampai 17. Kemudian diceritakan tentang 2 suku yang paling penting. Saudara, 2 anak Yakub yang paling penting adalah Yehuda yang mewarisi kuasa dan Yusuf yang mendapatkan 2 porsi. Ya, karena itu tidak ada tanah Yusuf, yang ada adalah tanah Efraim dan Manase. Tapi kan Manase yang setengah sudah mendapatkan di seberang timur Sungai Yordan. Jadi sekarang kita berbicara tentang 2,5 suku lagi. Yehuda 1, Efraim 1, dan Manase setengah. Tapi ternyata antara suku Yehuda dengan Yusuf, ya Efraim dan Manase itu adalah anak Yusuf, terdapat respon yang sangat berbeda. Suku Yehuda terutama ya menggambarkan Kaleb sebagai perwakilan, menunjukkan iman yang sangat luar biasa, dan nanti kita akan melihat iman yang bagaimana yang ditunjukkan oleh Kaleb. Sedangkan suku Yusuf, Efraim dan setengah Manase menunjukkan rasa takut.
di mana mereka tidak menghalau seluruh orang Kanaan. Saya bacakan misalnya 16 ayat 10 ya, 16 ayat 10. Tetapi orang Kanaan yang tinggal di Geser tidak mereka halau, itulah sebabnya orang Kanaan masih tinggal di antara suku Efraim sampai hari ini, namun mereka menjadi pekerja paksa. Tapi kemudian yang sangat penting juga adalah, coba saya bacakan mulai di dalam pasal 17 untuk menunjukkan dari ayat 14 ya, untuk menunjukkan bahwa mereka takut dengan sisa-sisa Kanaan. 17 ayat 14. Berkatalah keturunan Yusuf kepada Yosua, mengapa engkau memberikan kepada kami hanya satu bagian tanah menjadi milik pusaka melalui undi, padahal kami bangsa yang besar jumlahnya. 15, jawab Yosua kepada mereka, kalau kamu memang bangsa yang besar, pergilah ke hutan dan bukalah lahan bagimu di sana, di negeri orang Feris dan sebagainya. 16. Kemudian berkatalah keturunan Yusuf, pegunungan itu tidak cukup luas bagi kami dan semua orang Kanaan yang tinggal di dataran itu mempunyai kereta besi. Artinya mereka takut karena musuh mereka mempunyai kereta besi, ya. Sehingga kita melihat dua respon yang berbeda. Nah, sekarang kita akan berfokus kepada respon daripada Kaleb yang sangat indah. Next, kita melihat respon iman yang ideal. Pasal 14 ya, ayat 1 sampai 5 berbicara tentang pembagian warisan seperti janji Tuhan. Nah, kemudian 6 ayat 15 ini berbicara tentang respon Kaleb yang sangat luar biasa ya. Jadi, respon iman ideal yang mengklaim janji Tuhan. Pertama, kita melihat komitmen imannya ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Kaleb berkata, aku berumur 40 tahun ketika aku diutus Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Aku membawa pulang kepada laporan yang sejujur-jujurnya, saudara-saudaraku yang pergi ke sana bersama aku membuat umat kecut hati, namun aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya, komitmennya dulu cuman dia dengan Yosua melawan 10 pengintai, ya, tetapi di sini kita melihat komitmen iman yang begitu luar biasa. Kemudian fondasi iman adalah janji Tuhan, di mana Yosua berkali-kali menyatakan mengenai janji Tuhan. Ayat 6, orang Yehuda menghadap Yosua di Gilgal, berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat 10, sekarang lihatlah Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini 45 tahun sudah berlalu sejak Tuhan berfirman kepada Musa, dan selama ini orang Israel mengembara di padang gurun. Sekarang lihatlah aku telah berumur 85 tahun hari ini, namun hari ini aku masih kuat seperti pada waktu aku diutus Tuhan. Tapi lihat kembali ya, dikatakan seperti yang dijanjikan Tuhan. Nah, perspektif iman, saya teruskan membaca ayat 11. Namun hari ini aku masih kuat seperti pada waktu aku diutus Tuhan. Kekuatanku sekarang sama seperti kekuatan dulu untuk perang dan kegiatan lainnya. Ya, jadi di sini mau mengatakan betapa bagaimana Tuhan telah memelihara dia. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, saudara. Dengan mengingat bagaimana Tuhan sudah memelihara, kemudian kita bisa yakin akan pemeliharaan Tuhan di masa depan. Kemudian yang sangat menarik adalah ayat 12. Mari kita lihat ayat 12. Sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar yang berbenteng. Mungkin saja Tuhan menyertai aku untuk menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kita bisa melihat keberaniannya karena Kaleb meminta daerah yang ada orang enak. Saudara, enak itu adalah terkenal dengan raksasa-raksasanya. Tetapi menarik bahwa Kaleb tidak memakai kata pasti, memakai kata mungkin. Apakah karena tidak beriman? Tentu saja tidak. Tetapi di sini kita melihat bahwa kerendahan hati seorang Kaleb, dan ini sering sekali dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab, yang mengerti bahwa sebagai hamba Tuhan kita tidak boleh mendikte Tuhan. Betul Tuhan kita Maha Kuasa.
tapi juga ingat Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Bagaimana kita boleh sok yakin seakan-akan Allah pasti akan melakukan seperti yang kita minta. Karena itu soal apakah Allah akan melakukan seperti yang diminta, Kaleb percaya Allah akan melakukan karena pada dasarnya Allah sudah mengatakan akan memberikan mereka tanah, tapi karena Allah tidak secara spesifik mengatakan tanah yang akan diberikan kepada Kaleb, maka dia memakai kata mungkin. Ya, karena memang kalau soal maha kuasa atau kemampuan Allah kita boleh yakin 100%, tapi soal kehendak Allah sering sekali memang kita tidak tahu. Karena itu kita tidak boleh sok pasti soal kehendak Allah. Next, kemudian kita melihat ya, ini sudah 2,5 suku lain, 2,5 suku lagi, berarti masih ada 7 suku ya yang belum mendapatkan tanah. Karena itu saya bacakan pasal 18. Seluruh umat Israel berkumpul di Silo, mereka mendirikan kemah pertemuan di sana, negeri itu telah takluk kepada mereka, tetapi di antara orang Israel masih tersisa 7 suku yang belum menerima bagian milik pusaka mereka. Ayat 3, berkatalah Yosua kepada orang Israel, sampai berapa lama lagi kamu berlambat-lambat untuk pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Mereka bermalas-malasan. Kenapa? Saya pikir seperti ya keturunan Yusuf, mereka takut. Padahal Tuhan itu sudah menyediakan rumah-rumah, kota-kota yang sudah jadi. Daripada mereka berdesak-desakan di perkemahan di Gilgal, kan lebih baik mereka pergi ke tanah pusaka mereka. Tapi rupanya walaupun sisa-sisa Kanaan sudah sangat lemah, mereka takut. Ya, karena itu kenapa nanti di awal kitab Hakim-Hakim kita diberitahu suku ini tidak menghalau ini, suku ini tidak menghalau orang Kanaan yang ada di sini. Dan itu menunjukkan bahwa pada akhirnya mereka kemudian tidak melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu bukan kesalahan Yosua, tapi kesalahan suku-suku. Tetapi juga yang sangat menarik adalah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam pembagian 9,5 suku yang ada di sebelah barat Sungai Yordan, maka dimulai tadi dengan ditutup dengan bagian Yosua, ya. Jadi kalau kita melihat pasal 19, kemudian kita diceritakan mengenai khusus tanah milik Yosua setelah berbicara tentang milik pusaka suku misalnya Isakar, suku Asyir, suku Naftali, suku Dan kemudian ayat 49 dan 50. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut wilayah-wilayahnya, mereka memberikan kepada Yosua bin Nun milik pusaka di antara mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya Timnat Serah di pegunungan Efraim. Diakhiri dengan Yosua mendapat tanah, sedangkan tadi diawali dengan tanah bagi Kaleb. Nah, ini adalah 2 orang yang secara pribadi dicatat mereka mendapat tanah. Yang lain itu cuma dicatat secara garis besar saja. Dan ini tentu saja mengingatkan ya, menunjukkan kepada kita betapa Tuhan ingat dengan 2 hambanya yang sangat setia ini. Ya, dan karena itu dicatat bahwa mereka masing-masing mendapatkan warisan mereka. Kemudian next, nah Bapak Ibu kita tahu bahwa ya suku Yusuf mendapat 2 tanah, Efraim dan Manase. Kenapa tanah tetap 12? Karena Lewi yang kemudian melayani Tuhan tidak mendapat tanah. Lewi mendapatkan kota. Nah, Lewi tidak mendapat tanah, tapi diberikan 48 kota yang terdiri dari 6 kota perlindungan plus 42 kota lain. Jadi kota perlindungan adalah kota Lewi. Ya, 3 di sebelah barat Yordan, 3 di sebelah timur Sungai Yordan. Apa gunanya kota perlindungan? Kota perlindungan adalah untuk menjadi perlindungan bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Nah, apa artinya membunuh dengan tidak sengaja? Membunuh tidak sengaja artinya membunuh orang tanpa ingin menyakiti. Contoh yang diberikan misalnya adalah jika 2 orang pergi untuk menebang pohon, salah satu kapak orang itu mencuat pada dan menancap pada temannya sehingga temannya mati, dan itu namanya pembunuhan tidak sengaja. Nah, orang itu harus cepat-cepat lari ke kota perlindungan. Kenapa? Karena kerabat dekat dari korban berhak membunuh dia tanpa diadili. Jadi pokoknya kamu yang menyebabkan saudaraku mati,
aku berhak membunuh kamu. Karena itu mereka harus lari ke kota perlindungan dan harus tinggal di kota perlindungan sampai imam besar meninggal, baru boleh kembali. Kalau tidak, kerabat korban masih boleh membunuh mereka. Nah, next kita kemudian melihat 3 ayat yang sebenarnya menjadi jantung daripada kitab Yosua, menggambarkan betapa Tuhan menggenapi segala yang dijanjikan. Saya bacakan ya, ayat 43 sampai 45. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada orang Israel seluruh negeri itu yang dijanjikannya dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Tuhan mengaruniakan kepada mereka ketentraman di segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak satu pun musuh mereka tahan menghadapi mereka. Semua musuh mereka diserahkan Tuhan ke dalam tangan mereka. Segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang gugur, semuanya terpenuhi. Ya, jadi ini adalah jantung daripada kitab Yosua. Tuhan menggenapi semua yang dijanjikan. Seperti saya katakan, kalau suku-suku tidak menghalau, itu bukan karena Tuhan tidak setia, umat yang tidak setia. Ya, jadi Tuhan menggenapi segala janjinya. Kata semua muncul 6 kali dalam bahasa Ibrani. Nah, kita kemudian masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu mempertahankan tanah perjanjian. Walaupun Israel sudah ada di tanah perjanjian, bukan berarti selamanya mereka bisa tinggal. Nah, Yosua kemudian memberikan nasihat bagaimana supaya mereka bisa tetap tinggal di tanah perjanjian. Tentu saja yaitu dengan setia kepada Tuhan. Sehingga next kita melihat di dalam 3 pasal terakhir ini adalah berbicara tentang 3 pertemuan. Ya, Yosua yang sudah tua kemudian mengadakan 3 pertemuan dengan Israel atau sebagian dari Israel. Jadi 3 pertemuan antara Yosua dengan umat menutup kitab Yosua. Kan itu setiap pasal mulai dengan Yosua memanggil orang Israel, 22 ayat 1. Setelah itu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah, 23 ayat 1. Lalu setelah Tuhan mengaruniakan ketentraman kepada orang Israel di segala penjuru, ayat 2, ia memanggil seluruh orang Israel. 24 ayat 1, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem, ia memanggil para tua-tua dan kepala pasukannya. Ya, jadi Yosua mengadakan 3 pertemuan. Intinya, setelah Tuhan setia menggenapi seluruh janjinya, sekarang umat harus setia. Nah, kita melihat sedikit mendetil. Pertama, pasal 22, next ya, kita melihat Mesbah sebagai saksi. Di dalam pasal 22, Yosua khusus berbicara dengan 2,5 suku yang akan tinggal di seberang ya. Jadi sebentar lagi mereka akan menyeberangi Sungai Yordan untuk kembali ke sebelah timur Sungai Yordan. Dan pertama-tama Yosua memuji kesetiaan mereka ya, bahwa mereka menepati janji mereka kepada Musa, mereka mengikuti 9,5 suku dari saudara-saudaranya dan kemudian ikut berperang ya. Jadi pujian terhadap kesetiaan mereka. Suku Ruben, Gad, dan setengah Manase telah setia dengan janji mereka, dan Yosua memuji kesetiaan mereka, kemudian meminta supaya mereka tetap setia. Karena itu saya bacakan 22 ayat 5. 22 ayat 5. Hanya saja lakukanlah dengan seksama perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikat perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Next, kita melihat apa yang terjadi adalah semangat kesetiaan. Tapi kemudian suku-suku yang di barat itu mendengar bahwa 2,5 suku itu mendirikan mesbah. Nah, apa yang terjadi adalah suku-suku barat berpikir orang-orang itu mendirikan mesbah untuk menyembah Allah lain, ya. Karena itu suku-suku barat yang mendengar ketakutan berkumpul dan berpikir akan memerangi 2,5 suku itu. Tapi kemudian dinasihatkan, kenapa kita tidak mengirim utusan untuk bertanya kepada mereka, kenapa mereka mendirikan mesbah. Tadi itu kita melihat ayat 13.
Kemudian orang Israel mengutus Pinehas bin Eliasar ke tanah Gilead kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu. Pinehas disertai 10 pemimpin, satu pemimpin kaum keluarga mewakili tiap suku Israel. Mereka masing-masing mereka adalah kepala kaum keluarganya di antara orang-orang Israel. Dan para pemimpin ini kemudian memperingatkan berdasarkan pengalaman supaya saudara-saudara 2,5 suku itu jangan memberontak. Jadi mereka berpikir mendirikan mezbah itu mereka mau menyembah berhala dan disuruh jangan memberontak dan mengingatkan, ingat nggak dulu tuh Baal di Peor tuh gara-gara penyembahan berhala Tuhan begitu murka dan membunuh banyak orang Israel. Tapi kemudian next kita melihat bahwa suku-suku itu ya suku-suku timur itu ternyata kekhawatiran mereka adalah kekhawatiran yang baik. Mereka itu mendirikan mezbah bukan untuk mempersembahkan korban, tetapi mendirikan mezbah yang merupakan replika mezbah yang di dalam kemah suci. Karena apa? Karena khawatir nanti setelah sekian lama ya mereka yang 9 suku di Kanaan mengatakan kalian bukan bagian dari kami karena ada Sungai Yordan yang membelah kita. Jadi suku-suku timur khawatir keturunan mereka tidak diakui dan tentu saja ini merupakan kekhawatiran yang baik ya. Karena itu mereka mendirikan mezbah karena kemudian keturunan mereka bisa mengatakan tapi kita sama-sama menyembah Yahweh, lihat tuh mezbah yang kami dirikan ini sama seperti mezbah yang kalian miliki. Dan akhirnya kita melihat penyelesaian yang memuaskan. Israel memuji Tuhan untuk kesetiaan suku-suku timur ya. Jadi berakhir dengan baik, ternyata suku-suku timur bukannya mau menyembah berhala. Next kita kemudian melihat berikutnya pertemuan yang di dalam pasal 23 ya, di mana kita melihat Yosua berkata seperti ini. Saya bacakan ayat 1 sampai 3. Lama setelah Tuhan mengaruniakan ketentraman kepada orang Israel di segala penjuru terhadap semua musuhnya. Dan ketika Yosua telah tua dan lanjut usia, ia memanggil seluruh orang Israel, para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya, katanya kepada mereka, aku sudah tua dan lanjut usia, kamu telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ya, Tuhan yang berperang bagi kamu. Dan karena itu, ingatlah aku telah membagikan melalui undi kepadamu bangsa-bangsa yang tersisa itu menjadi milik pusakamu menurut suku-sukumu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan itu dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Ayat 5, Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir mereka demi kamu dan menghalau mereka dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, jadi keyakinan akan pertolongan Tuhan. Tapi kemudian ini tentu saja yang sangat penting. Karena apa yang sudah Tuhan lakukan, maka tentu saja Tuhan menuntut kesetiaan. Dan standarnya tentu saja adalah Taurat Musa. Ayat 6. Hendaklah kamu sungguh-sungguh bersih teguh, memelihara dan melakukan semua yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, jadi standar ketaatan adalah Taurat Musa, bentuk ketaatan adalah jangan menyembah berhala, ya. Ayat 7, jangan menyatu dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, jangan mengakui nama ilah mereka atau bersumpah demi nama itu, jangan beribadah kepada ilah-ilah itu atau sujud menyembahnya. Dan motivasi ketaatan adalah karena Tuhan sudah begitu baik terhadap mereka. Ya. Dan kita kemudian melihat bahwa keyakinan akan penghakiman Tuhan jika tidak setiada ini sangat penting. Yosua mau mengatakan hati-hati jangan tidak setia dari ayat 14. Sebentar lagi aku akan menumpuh jalan segala yang fana, sebab itu insafilah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa dari segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan Allahmu kepadamu, tidak ada satupun yang gugur, semuanya tergenapi, satupun tidak ada yang gugur. Sama seperti janji yang indah yang difirmankan Tuhan Allahmu kepadamu telah terpenuhi, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala malapetaka sampai ia memusnahkan kamu dari tanah yang baik itu yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu apabila kamu melanggar perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diperintahkannya kepadamu. Jadi Yosua mau mengatakan
Kalau kamu nanti melakukan yang tidak baik, Tuhan nanti akan memberikan kamu malapetaka. Kalau kita ingat nanti di kitab Hakim-Hakim, itu persis yang Tuhan lakukan. Saya baca sedikit supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan Yosua. Hakim-Hakim 2, saya baca dari ayat 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok sehingga mereka dirampoki. Ia menjual mereka ke dalam tangan musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ini yang Yosua maksudkan. Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Tuhan yang akan menjual kamu ke dalam tangan musuhmu. Nah, next kita kemudian melihat pasal yang terakhir, pembaruan perjanjian, di mana kita melihat di ayat 2 sampai 13, Yosua mengulangi ya anugerah yang sudah Tuhan berikan. Pertama, anugerah yang mengejutkan ya. Mari saya baca ayat 2 dan 3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu nenek moyangmu Tera, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain, tetapi aku mengambil Abraham leluhurmu dari seberang sungai Efrat dan memerintahkan dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan dan aku membuat keturunannya banyak. Jadi mau mengatakan anugerah yang mengejutkan, Tuhan memanggil Abraham dari keluarga yang menyembah berhala. Dan Tuhan menjanjikan keturunan yang banyak, dan kemudian aku memberikan kepadanya Ishak, kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Ya, tetapi langkah Allah perlahan ya, kepada Abraham cuma diberikan Ishak, kepada Ishak pun cuma diberikan Esau dan Yakub, tapi yang dipilih cuma Yakub, sehingga kita bisa melihat langkah Allah yang perlahan. Tapi menarik kemudian di ayat 4b, kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Kita mengatakan cara Allah yang misterius karena Esau sudah mendapatkan tanah ratusan tahun sebelum Israel mendapatkan tanah. Padahal yang menjadi umat Tuhan adalah keturunan Yakub, tapi Esau mendapatkan tanah mungkin sekitar 400-an, lebih 500 tahun sebelum Yakub mendapatkan tanah. Aneh ya, karena itu kita sebut cara Allah yang misterius. Manifestasi kuasa Allah, Yosua menunjukkan bagaimana Tuhan berperang bagi mereka di Mesir, kemudian di sebelah timur Sungai Yordan dan di barat Sungai Yordan. Dan terutama yang penting di akhir 12 dikatakan, jadi bukan oleh pedangmu atau oleh panahmu. Allah yang berperang bagi Israel. Perlindungan Allah berbicara bagaimana pada zaman Bileam Tuhan ya tidak memperbolehkan Bileam mengutuk Israel atas permintaan Raja Moab. Kemudian pemeliharaan Allah yang terus-menerus berbicara tentang ayat 13, demikianlah telah kuberikan kepadamu tanah yang tidak kamu usahakan, kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi di dalamnya kamu tinggal, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, tetapi hasilnya kamu nikmati. Ya, seperti saya katakan, Tuhan tidak menghancurkan kota-kota Kanaan, karena mau membuat semuanya itu sudah tersedia bagi orang Israel. Next. Nah, kenapa Yosua mengulangi semuanya itu? Karena setelah anugerah yang Tuhan berikan, sekarang Tuhan menuntut kesetiaan perjanjian. Karena itu pertama komitmen yang masuk akal, ayat 14. Jadi sekarang, atau oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Oleh sebab apa yang telah Allah lakukan. Berarti Tuhan menuntut kita itu komitmen yang masuk akal. Saudara, iman orang Kristen bukan iman buta. Tetapi iman yang masuk akal setelah anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan kerjakan, baru Tuhan menuntut kita untuk setia. Kemudian komitmen yang eksklusif, ayat 14 dan 15 ya. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. 15, namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, ilah-ilah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi
Kalau mau, kamu harus benar-benar hanya beribadah kepada Tuhan. Kalau tidak mau, pilihlah Allah nenek moyang atau Allah orang Amori. Kenapa Yosua memakai Allah nenek moyang atau Allah orang Amori? Jadi Allah nenek moyang, pengajaran nenek moyang, karena itulah yang paling berpengaruh. Begitupun juga Allah-Allah atau pemikiran dunia di mana tempat kita tinggal. Ya, jadi karena itu dua set Allah yang paling masuk akal, Yosua menyuruh mereka memilih dari sana. Kemudian komitmen yang hati-hati. Israel kemudian mengatakan 16, lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah ilah-ilah lain. Tapi Yosua dengan sengaja mengatakan di ayat 19, namun Yosua berkata kepada bangsa itu, takkan sanggup kamu beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah yang kudus. Sehingga ya bolak-balik antara Yosua dengan umat, intinya Yosua itu mau menekankan, kamu harus hati-hati beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau kamu setengah jalan, maka Tuhan kemudian akan memberikan malapetaka kepada kamu. Yaitu persis seperti yang sudah dinyatakan di dalam pasal 23 tadi. Next. Nah, tetapi sebenarnya kita kemudian melihat keajaiban agama perjanjian. Apa yang terjadi setelah itu, ayat 25, pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Nah, menarik saudara, Sikem adalah tempat Allah berjanji pada Abraham. Pertama kali Allah berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya. Dan sekarang, kalau sejak Abraham kira-kira 600-an tahun kemudian, benar-benar keturunan Abraham berada di Sikem, ya. Tetapi yang paling ajaib adalah Allah rela mengadakan perjanjian dengan umatnya. Kemudian next, terakhir kita melihat kematian Yosua dan Eleazar. Yosua hidup sampai umur 110 tahun dan dikuburkan di daerah Efraim, ya, keturunannya. Digambarkan orang Israel setia kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan para tua-tua. Nanti ya setelah semuanya mati, memang kita tahu mereka kemudian menyembah berhala, ya. Sedangkan dikatakan tulang-tulang Yusuf dikuburkan di Sikem. Saya bacakan ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir mereka kuburkan di Sikem, di tanah milik yang diberi Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor ayah Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Ya, jadi kita selesai kitab Yosua. Sekarang saya berikan kesempatan untuk tanya jawab. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari kitab Yosua, Ibu Ina. Silakan bagi para peserta yang mungkin memiliki pertanyaan atau yang mungkin ada sesuatu yang ingin didiskusikan, boleh ditulis di dalam chat room dari Zoom ini. Atau mungkin boleh langsung raise hand supaya nanti kita sorot dan kita boleh langsung ajukan pertanyaannya kepada Ibu Ina. Ya mungkin dari saya Bu ada satu hal yang tadi cukup menggelitik gitu ya buat saya, yang ada di dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 15 ya Bu, yang mengatakan bahwa ketika Yosua ada di dekat Yeriko, dia melayangkan pandangnya dan dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Lalu Yosua mendekatinya dan bertanya padanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Tapi dijawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan." Jadi kalau ngelihat jawabannya kok seperti bukan kawan, bukan lawan gitu ya, ya Bu ya. Kenapa Tuhan tidak langsung menjawab Yosua itu dan menyatakan dirinya itu sebagai kawan yang akan membela orang Israel? Karena kalau kawan menunjukkan kesejajaran dan Tuhan tidak sejajar dengan Yosua, itu adalah perang Tuhan. Karena itu Yosua kelihatannya sangat mengerti dan kemudian langsung bersujud, dan kemudian ada hal yang sangat menarik ya, ayat 15, jawab panglima bala tentara Tuhan itu kepada Yosua, "Lepaskanlah kasutmu sebab tempat kau berdiri itu kudus." Yosua pun berbuat demikian. Itu tentu saja mengingatkan perkataan Tuhan kepada Musa. Berarti sebenarnya Tuhan itu melakukan dua hal yang konkret untuk menunjukkan dia menyertai Yosua seperti menyertai Musa. Penyeberangan Sungai Yordan yang miniatur Laut Teberau dan pernyataan ini, ya, dan menunjukkan dia menyertai Yosua seperti menyertai Musa. Nah, oke. Terima kasih Bu. Oke. Iya. Ya, barangkali apakah ada pertanyaan
Bapak Ibu yang mungkin mengikuti YouTube boleh menuliskan pertanyaannya di dalam WA group ya. Itu mungkin lebih mudah, nanti pengurus akan membacakannya di sini. Nah, sementara ada yang bertanya, saya mau supaya saya tidak tahu apakah Bapak Ibu tahu Kanaan itu apa. Menurut saya Kanaan dulu adalah Taman Eden. Maksudnya dulu yang disebut Taman Eden itu adalah Kanaan. Nah, karena itu juga kenapa ketika mereka memasuki Kanaan, padahal ketika mereka di padang gurun, mereka bisa saja memasuki Kanaan dari gerbang selatan, tapi Tuhan sengaja membawa mereka berputar, menyeberangi Sungai Yordan, berarti memasuki Kanaan dari gerbang timur. Kenapa dari gerbang timur? Karena dulu Adam dan Hawa diusir dari gerbang timur ketika keluar dari Taman Eden. Saya bisa tunjukkan ya, Kejadian 3 ayat 24, yang menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ia menempatkan kerub-kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Lihat nggak? Menghalau manusia dan di sebelah timur Taman Eden, berarti manusia itu diusir keluar dari gerbang timur Taman Eden. Jadi kalau Kanaan adalah Taman Eden, maka manusia yang diusir dari gerbang timur sekarang mereka masuk dari gerbang timur. Dan juga memang saudara, kemah suci dan bait Allah hanya bisa dimasuki dari gerbang timur. Oke, apakah ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan lagi Bu yang melanjutkan pertanyaan tadi. Kalau kita lihat dari peristiwa waktu Musa disuruh membuka kasutnya ya Bu ya, itu kan dibilangnya semak yang terbakar itu adalah epifani dari Tuhan Yesus ya Bu. Ada sebenarnya yang mengatakan Tuhan Yesus adalah biasanya tokoh-tokoh sistematik ya, ahli-ahli sistematik. Kalau ahli biblika biasanya tidak mau membahas apakah itu sebenarnya Allah anak, bukan Yesus, belum ada Yesus ya, apakah Allah anak atau sebenarnya Allah Bapa. Nah, dalam hal itu PL sebenarnya tidak pernah memisahkan ya, sehingga kita sulit mengatakan. Sistematik yang biasa mengatakan itu adalah Allah anak. Tapi kita tidak boleh mengatakan Tuhan Yesus loh ya. Allah anak yang menampakkan diri sebelum inkarnasinya. Yesus kan baru ada setelah Allah anak berinkarnasi menjadi manusia. Jadi mungkin kita harus mengatakan Allah anak ya. Tapi itu ada perdebatan ya. Jadi karena sebenarnya PL tidak memisahkan bahwa yang muncul adalah Allah Bapa atau Allah anak. Cuma mereka berasumsi karena yang berinkarnasi adalah Allah anak, maka yang menampakkan diri juga adalah Allah anak, gitu. Iya. Kalau gitu di dalam peristiwa tadi juga Panglima Bala Tentara itu Tuhan. Apakah Allah Bapa atau Allah Anak atau bahkan Allah Roh Kudus kita tidak tahu. Tapi yang pasti itu adalah Allah, karena kan memang mengingatkan kita Allah yang muncul pada Musa, ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya mungkin kalau belum kita bisa lanjutkan dulu ya Bu. Lanjutkan apa? Apakah ada bahan yang mau Sudah, karena kan memang ini jadi saya berikan kesempatan untuk tanya jawab ya. Saya Bu. Ya, izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Kalau tanah Kanaan dulunya adalah Taman Eden. Nah, yang menduduki Taman Eden yaitu tanah Kanaan itu turunan dari mana ya Bu ya? Yang tentu saja adalah turunan dari Nuh, dari Ham, Pak. Dari Ham. Kan kalau di dalam Kejadian 9 kan gara-gara dosa Ham, Nuh kemudian mengutuk Kanaan dan dikatakan Ham adalah bapak Kanaan. Nah, sebelum pasukan Yosua masuk, berarti itu semua harus dimusnahkan begitu? Maksudnya Yosua harus masuk dan memusnahkan mereka. Baru bisa menduduki Yosua ya. Oh, betul, tentu saja dong harus sudah menaklukkan dan harusnya ya kemudian di dalam menduduki mereka harus membunuh atau menghalau. Tapi kan di dalam peperangan sebenarnya sudah banyak yang terbunuh ya, sehingga ketika suku-suku pergi menduduki seharusnya Kanaan tinggal sisa-sisanya saja.
Nah, kalau begitu mungkin bisa diasumsikan keturunan Ham itu memang yang boleh dikatakan adalah yang memberontak terhadap Allah kah, sehingga Yosua diutus Allah untuk membunuh mereka semua? Memang kelihatannya keturunan perempuan itu adalah keturunan Sem, tapi tentu saja itu juga harus dilihat sebagai keturunan secara rohani ya. Dan memang Tuhan itu menyuruh Israel kemudian membasmi Kanaan itu sebagai penghakiman karena kedurjanaan mereka sudah genap. Kalau kita ingat apa yang Tuhan katakan kepada Abraham ya, Kejadian 15 ayat 16. Kejadian 15 ayat 16. Kejadian 15-16. Ya, namun keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini. Berarti ketika nanti Tuhan melihat bahwa kejahatan mereka sudah genap, Tuhan memakai Israel untuk menghakimi. Karena itu kenapa semua harus dibasmi. Karena itu adalah penghakiman terhadap orang Kanaan. Iya, oke. Makasih, Bu. Oke. Ya, saya persilahkan. Mungkin tadi ada yang mau bertanya lagi. Saya, Bu. Kan waktu bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua, mereka pindah dan berperang waktu merobohkan tembok Yeriko. Mereka mengangkat tabut perjanjian. Apakah setiap pindah atau setiap berperang mereka mengangkat tabut perjanjian Tuhan? Kelihatan berperang memang tabut itu yang sering di depan, terutama pada zaman Yosua. Kan nggak mungkin dong tabut itu semua orang pergi berperang kemudian tabut ditinggalkan di kemah, kelihatannya tidak ya. Jadi kelihatannya memang ketika mereka berperang tabut itu yang berangkat atau dipikul oleh imam ya, berjalan di depan. Dan orang kuno memang begitu, karena kan mau menandakan bahwa yang berperang adalah Allah-Allah. Dan orang-orang bangsa lain biasanya patung Allah mereka tuh, yang kemudian mereka bawa ke medan pertempuran. Sedangkan Israel tidak boleh ada patung Allah, jadi tabut yang kemudian dibawa. Dan tabut tentu saja mewakili ya Allah yang bertahta di atasnya, kehadiran Allah. Jadi kelihatannya seperti itu, walaupun yang sangat terlihat jelas adalah ketika Yeriko, ya sangat ditekankan bahwa imam yang harus berjalan. Juga penyeberangan Sungai Yordan, ingat nggak imam yang harus yang membawa tabut menjejakkan kakinya di Sungai Yordan dan Sungai Yordan terbelah, semua orang menyeberang, baru imam kemudian menyeberang. Ya itu menandakan bahwa Allah yang memimpin mereka. Iya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin sambil menunggu, apakah Ibu Ina ada mau diceritakan sedikit, Bu, apa yang akan Ibu bahas nanti pada minggu yang akan datang? Minggu depan kita akan membahas tentang hakim-hakim ya, dan kitab hakim-hakim sangat unik karena sebenarnya ditekankan bahwa itu bukan zaman yang baik ya. Bahkan ayat terakhir dari kitab hakim-hakim adalah pada waktu itu tidak ada raja, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Karena itu ketika kita menafsirkan hakim-hakim, hati-hati, bahkan apa yang dilakukan hakim belum tentu adalah hal yang baik. Karena itu kebanyakan orang malahan melakukan yang salah ya. Jadi kitab hakim-hakim adalah mau menggambarkan betapa sebenarnya umat Allah itu begitu merosotnya baik secara moral, baik secara rohani, sehingga kebanyakan yang mereka lakukan adalah salah. Iya. Baiklah, mungkin belum ada lagi pertanyaan yang masuk. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin masih punya pertanyaan tapi belum sempat menuliskan pertanyaannya, baik di dalam chatroom maupun melalui YouTube atau di WA Group, boleh Ibu-Ibu langsung tuliskan aja di WA ya. Nanti pada minggu yang akan datang, kalau kita ada waktu, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang belum masuk pada saat ini. Baik, mungkin
pertemuan kita malam hari ini kita sudahi dulu sampai di sini. Kita akan berdoa dulu penutup. Mungkin saya bisa minta untuk Ibu Ina memimpin kita dalam doa penutupan. Mari berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh melihat kitab Yosua walaupun kami melihatnya dengan cepat, tetapi biarlah kami boleh melihat betapa di dalam kitab ini mau menggambarkan kesetiaan Tuhan. Seperti yang Engkau telah janjikan kepada Abraham, maka Engkau membawa keturunannya untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan kami boleh melihat betapa Engkaulah yang berperang bagi umat-Mu. Tetapi bukan berarti bahwa umat tidak mempunyai tanggung jawab yang perlu mereka lakukan. Dan kami berdoa kiranya kami juga boleh melihat tuntutan Tuhan terhadap umat-Mu, karena itu pun juga merupakan tuntutan Tuhan terhadap kami. Kami berdoa melalui kelas-kelas ini, jemaat-Mu boleh lebih mengerti akan firman Tuhan, dan boleh kemudian menggali lebih dalam lagi, dan kiranya Engkau yang memampukan kami juga untuk boleh menarik banyak prinsip dari kisah-kisah yang sudah diberikan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Ina untuk penguraiannya pada malam hari ini. Dan bagi saudara-saudari semua yang mengikuti kelas STUJK, sampai berjumpa pada minggu yang akan datang, pada hari Rabu tanggal 8 di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Makasih Bu.